Berabad-abad lalu, pada masa ketika kafilah bergerak perlahan di bawah matahari yang terasa seperti api dan langit tampak tak berujung, terdapat seorang penguasa di wilayah selatan Jazirah. Namanya Badzan. Ia memimpin Yaman pada masa ketika wilayah itu berada di bawah pengaruh Persia, sebuah kekuatan yang tampak besar, namun sebenarnya sedang melemah dari dalam. Badzan hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, ia adalah pemimpin yang harus menjaga kestabilan negerinya. Di sisi lain, ia memikul beban menjadi wakil sebuah kerajaan yang jauh di utara, kerajaan yang tidak ia cintai, namun ia layani karena keadaan. Meskipun ia dikenal sebagai penguasa yang adil, ada ruang dalam hatinya yang ia sendiri tidak pahami. Ruang itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang ia simpan dan tidak pernah ia sampaikan pada siapapun. Pada masa itu, kabar mulai tersebar tentang seorang laki-laki dari Makkah bernama Muhammad yang membawa ajaran baru. Ajaran tersebut berbicara tentang satu Tuhan, tentang kejujuran, tentang persaudaraan, tentang perubahan cara hidup yang selama ini dipegang oleh masyarakat. Pedagang yang datang dari utara membicarakannya. Penulis pasar menuliskannya dalam cerita-cerita. Bahkan di wilayah pesisir selatan, para pelaut mulai menyebut nama laki-laki itu dengan penuh rasa ingin tahu. Namun bagi Badzan, semua itu hanyalah kabar dari jauh. Ia tidak merasa perlu memikirkannya. Negeri Yaman sudah cukup dengan persoalan sendiri. Namun kabar tidak bisa dihentikan. Ia seperti angin musim panas yang membawa pasir, perlahan namun selalu tiba. Suatu hari, utusan dari Persia tiba membawa kabar yang membuat Badzan merasa gelisah. Penguasa Persia mendengar bahwa Muhammad mengirim surat kepada raja-raja di sekitar wilayah itu, mengajak mereka pada kebenaran yang ia sampaikan. Ini membuat penguasa Persia marah. Ia memandang hal itu sebagai tantangan, sebagai bentuk pembangkangan. Maka ia memerintahkan Badzan untuk mengirim 2 orang utusan terpilih ke Makkah guna mendatangkan Muhammad ke hadapannya. Bagi penguasa Persia, perintah sudah cukup. Bagi Badzan, perintah itu menempatkannya pada posisi yang ia tidak inginkan, tetapi ia juga tidak berani menolak. Maka ia memilih 2 orang yang paling cerdas dan paling bijaksana dari antara para pengawalnya. Mereka diberangkatkan dengan amanah yang berat. 2 utusan itu melakukan perjalanan panjang menuju Makkah. Mereka melewati lembah-lembah yang sunyi, mendaki dataran batu, dan memasuki kota yang mulai ramai oleh orang-orang yang ingin mendengar ajaran Muhammad. Ketika mereka akhirnya bertemu Muhammad, mereka terkejut karena menemukan sosok yang berbeda, jauh dari apa yang dibayangkan. Mereka menyampaikan pesan Badzan, yaitu perintah dari Persia yang harus mereka jalankan. Namun jawaban Muhammad adalah sesuatu yang membuat mereka tidak bisa segera mengerti. Muhammad berkata bahwa penguasa Persia telah dibunuh oleh putranya sendiri pada malam tertentu, dan bahwa kerajaan besar itu akan mengalami keruntuhan dalam waktu yang tidak lama lagi. 2 utusan itu menyimpan ucapan tersebut dalam hati mereka sepanjang perjalanan pulang. Mereka tidak berani menambah atau mengurangi isi pesan itu. Ketika mereka kembali ke Yaman dan berdiri di hadapan Badzan, mereka menyampaikan ucapan Muhammad dengan jujur, kata demi kata. Badzan mendengarkan dengan wajah tenang, namun dadanya bergetar. Ia tidak bisa langsung percaya. Ia menunggu kabar resmi dari Persia sambil memikirkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Beberapa pekan kemudian, datanglah surat dari Persia. Surat itu berisi kabar tentang terbunuhnya penguasa Persia oleh putranya. Badzan terdiam lama. Ia membaca surat itu berulang-ulang. Ia duduk dalam keheningan ruangannya, memikirkan bagaimana seorang laki-laki yang tidak pernah bertemu penguasa Persia bisa mengetahui kejadian yang bahkan para bangsawan Persia sendiri belum mengetahuinya. Sejak hari itu, benih keraguan dalam hati Badzan berubah menjadi benih pencarian. Ia memutuskan untuk menulis surat kepada Muhammad.
bukan sebagai penguasa yang ingin menantang, bukan sebagai wakil Persia, melainkan sebagai seorang manusia yang ingin mengetahui kebenaran. Dalam surat itu ia bertanya tentang ajaran yang disampaikan Muhammad. Ia ingin memahami dari mana datangnya pengetahuan tersebut. Ia ingin mengetahui apa tujuan ajaran itu. Ia ingin tahu mengapa seorang laki-laki dari kota kecil bisa membawa pesan yang mengguncang raja-raja besar. Ketika balasan datang, bahasa dalam surat Muhammad sangat tenang dan jernih. Surat itu mengajak Badzan untuk melihat tanda-tanda kebenaran dengan pikiran yang bersih, untuk mempertimbangkan kebesaran Pencipta yang mengatur segala sesuatu, dan untuk merenungkan bagaimana kejadian-kejadian di dunia menunjukkan bahwa ada yang mengatur kehidupan dengan ketelitian yang tidak dapat dijangkau oleh kuasa manusia. Tidak ada ancaman di dalamnya, tidak ada paksaan, hanya undangan untuk membuka mata dan hati. Badzan membaca surat itu berkali-kali. Setiap kali ia membacanya, ia merasakan keganjilan berubah menjadi kejelasan. Ia mulai menyadari bahwa ajaran Muhammad tidak datang dari ambisi politik, tidak datang dari kekuatan militer, tidak berasal dari permainan kekuasaan yang selama ini ia kenal. Ajaran itu datang dari sesuatu yang lebih jernih dan lebih besar. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu keyakinan yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Pada suatu malam yang sunyi, Badzan duduk di ruang pribadinya. Angin dari pegunungan meniup lentera kecil di dekatnya. Ia merasa seluruh beban yang ia pikul selama bertahun-tahun menjadi lebih ringan. Ia tahu bahwa keputusan yang harus ia ambil akan mengubah arah hidupnya dan arah bangsa Yaman. Dengan hati yang mantap, Badzan menerima ajaran tersebut. Ia mengirimkan kabar kepada Muhammad bahwa ia menerima kebenaran itu. Keputusan itu tidak diumumkan dengan suara keras. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada pesta besar, hanya sebuah keputusan tenang yang lahir dari keyakinan mendalam. Keputusan Badzan membawa perubahan besar. Para pemimpin lokal mulai mengikuti langkahnya. Masyarakat Yaman merasakan arah baru dalam hidup mereka. Perubahan itu terjadi bukan karena kekuatan senjata, bukan karena tekanan, tetapi karena kejujuran seorang pemimpin yang berani menerima kebenaran setelah melalui perjalanan panjang antara keraguan dan keyakinan. Dan kisah ini masih panjang, masih dapat diteruskan pada bagian berikutnya dengan menggambarkan bagaimana Yaman berubah, bagaimana utusan-utusan baru dikirim, bagaimana masyarakat menerima ajaran itu, serta bagaimana Badzan menjalani sisa hidupnya dengan pandangan baru tentang dunia. Namun, perjalanan kisah Badzan tidak berhenti setelah ia menerima kebenaran itu. Justru, setelah keputusan penting tersebut, hidupnya mulai memasuki babak yang jauh lebih kompleks dan penuh makna. Setelah ia mengirim kabar bahwa ia menerima ajaran tersebut, suasana istana Yaman berubah perlahan. Tidak ada kegaduhan, tetapi ada bisikan-bisikan baru yang mengalir dari satu ruangan ke ruangan lain. Para penjaga yang biasanya berdiri tegap mulai saling bertanya dalam hati. Para penulis istana menahan rasa ingin tahu. Para pemuka suku merasakan adanya hal besar yang sedang berlangsung, sesuatu yang tidak dapat disembunyikan oleh sang raja selamanya. Badzan memanggil beberapa penasihat terdekatnya. Mereka adalah orang-orang yang telah mengenalnya sejak lama. Meskipun mereka mempertanyakan keputusan itu, mereka tetap menghormati sang raja. Badzan menjelaskan bahwa ia tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Ia menceritakan kisah utusan yang dikirim ke Makkah, pesan yang dibawa mereka, ramalan yang terbukti benar tentang kematian penguasa Persia, serta isi surat yang ia terima kemudian. Ia tidak memaksa mereka untuk mengikuti keputusannya. Ia hanya mengatakan bahwa ia telah melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan dunia. Penasihat-penasihat itu terdiam. Beberapa dari mereka merasa ketakutan
karena hubungan Yaman dengan Persia masih sangat kuat, meskipun negeri itu kini sedang kacau. Namun, sebagian lain merasakan ketulusan Badzan dan menemukan keberanian untuk merenungkan kebenaran itu. Keputusan Badzan membuka pintu bagi banyak orang di Yaman untuk bertanya pada diri mereka sendiri. Dan pertanyaan dalam hati manusia seringkali menjadi awal dari perubahan besar. Pada suatu pagi, sebelum matahari terbit penuh, Badzan memanggil utusan istana dan memerintahkan mereka menyiapkan pesan untuk dikirimkan ke berbagai wilayah Yaman. Namun, ia tidak menulis perintah sebagai seorang raja yang memaksa rakyat mengikuti jalan tertentu. Ia hanya menyampaikan bahwa ia telah memilih jalan kebenaran, dan setiap pemimpin suku bebas mempertimbangkan pesan tersebut dengan hati yang jernih. Ia menyampaikan kisahnya dengan jujur, termasuk peristiwa yang membuat ia yakin. Ia tidak menyembunyikan keraguannya, karena ia tahu bahwa manusia seringkali membutuhkan kejujuran untuk memahami sesuatu yang baru. Ketika pesan itu sampai di berbagai pelosok Yaman, banyak tokoh suku duduk bersama masyarakat mereka dan membacakan kisah sang raja. Di perbukitan yang sunyi, di desa-desa dekat laut, di lembah-lembah yang sulit dijangkau, nama Muhammad mulai disebut dengan rasa penasaran yang semakin besar. Masyarakat yang selama ini mendengar kabar samar-samar, kini mendengar cerita langsung dari pemimpin tertinggi mereka. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Yaman adalah negeri dengan banyak suku dan budaya. Namun, benih-benih keyakinan mulai tumbuh. Para pelaut yang berlayar ke utara menemukan bahwa ajaran tersebut telah menyebar luas di Makkah dan Madinah. Para pedagang yang kembali dari kafilah besar membawa cerita tentang persaudaraan baru yang mulai tumbuh di Jazirah. Cerita-cerita ini memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Badzan tidak mengambil keputusan tanpa dasar. Sementara itu, Badzan menjalani hari-harinya dengan rasa damai yang belum pernah ia rasakan. Ia mulai memandang tugas kepemimpinan dari sudut yang berbeda. Ia merasa bahwa memimpin bukan hanya tentang memerintah, tetapi tentang mengarahkan hati manusia kepada sesuatu yang baik. Dalam dirinya tumbuh keyakinan bahwa perannya di dunia bukan sekadar menjadi wakil Persia atau penguasa wilayah. Ia merasa bahwa ia harus menjadi jembatan yang mempertemukan masyarakat Yaman dengan kebenaran yang ia terima. Ketenangan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Sebagian bangsawan masih merasakan ketakutan terhadap kemungkinan Persia kembali bangkit dan menganggap Yaman melawan. Namun, keadaan Persia terus memburuk. Pergantian kekuasaan, pemberontakan kecil, dan kemunduran moral di istana menjadikan kerajaan itu tidak lagi sekuat dahulu. Kabar keruntuhan demi keruntuhan sampai ke Yaman, dan setiap kabar itu memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa apa yang disampaikan Muhammad kepada utusan Yaman benar adanya. Pada suatu sore, Badzan duduk di beranda istananya dan memandangi langit yang berubah menjadi jingga. Ia memikirkan perjalanan yang telah ia lalui. Ia teringat saat pertama kali mendengar nama Muhammad, saat ia memandang kabar itu sebagai angin lalu. Ia teringat saat dua utusannya kembali dengan pesan yang mengguncang pikirannya. Ia teringat bagaimana ia menunggu kabar dari Persia dengan hati yang gelisah. Semua itu kini terasa seperti perjalanan panjang menuju cahaya yang selama ini tersembunyi di balik tirai tipis. Ia merasa bahwa hidupnya telah berjalan ke arah yang benar, dan ia bersyukur meski tidak mengucapkannya keras-keras. Pada malam yang sama, beberapa tokoh suku datang menemui Badzan. Mereka berkata bahwa mereka ingin memahami ajaran Muhammad lebih dalam. Mereka meminta agar raja mereka menjelaskan lebih banyak. Badzan tidak merasa dirinya ahli, namun ia menceritakan apa yang ia tahu tanpa berlebihan, tanpa menambah dan mengurangi.
Ia hanya berbicara sebagai seseorang yang telah mengalami perubahan dalam dirinya. Dan kata-kata jujur itu lebih kuat daripada pidato panjang seorang pembesar. Waktu berlalu dan Yaman berubah menjadi wilayah yang menerima ajaran itu dengan hati terbuka. Perubahan itu tidak menimbulkan kekacauan. Justru masyarakat mulai merasakan ketenangan baru. Muncul rasa persaudaraan, rasa saling percaya, dan rasa hormat antar suku. Badzan melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia ambil tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga mengubah masa depan negerinya. Malam demi malam berlalu, dan setiap malam membawa perubahan kecil yang perlahan menyatu membentuk perubahan besar bagi negeri Yaman. Setelah keputusan Badzan menyebar ke berbagai wilayah, orang-orang mulai datang ke istana, bukan lagi untuk urusan politik atau perselisihan antar suku, tetapi untuk mencari pengetahuan baru. Mereka ingin memahami ajaran yang telah membawa ketenangan ke dalam hati pemimpin mereka. Mereka ingin tahu apa yang membuat seorang raja yang selama ini dikenal hati-hati dalam mengambil langkah, justru kini mengambil keputusan yang begitu besar dengan penuh keyakinan. Badzan menerima mereka dengan sabar. Ia tahu bahwa ia sendiri masih belajar, namun ia tidak menutup diri. Ia berbicara dengan ketulusan yang membuat orang yang mendengarnya merasakan kedamaian. Suatu hari, seorang pemimpin suku dari wilayah pegunungan datang bersama beberapa pengikutnya. Ia dikenal keras, tidak mudah percaya pada kabar baru, dan seringkali bersikap curiga terhadap segala perubahan. Namun, ia datang membawa pertanyaan yang tidak dapat ia tahan lagi. Ia ingin tahu bagaimana Badzan dapat mempercayai ajaran yang dibawa oleh seseorang yang tidak pernah ia temui secara langsung. Badzan menjawab dengan tenang. Ia menceritakan bagaimana ia menerima kabar tentang terbunuhnya penguasa Persia, peristiwa yang bahkan para bangsawan Persia sendiri belum mengetahuinya. Ia menceritakan bagaimana isi surat yang ia terima begitu jelas dan tidak mengandung paksaan. Ia menjelaskan bahwa ketenangan yang ia rasakan setelah membaca surat itu berbeda dari ketenangan yang pernah ia temukan dalam ritual-ritual atau nasihat politik yang selama ini ia jalani. Pemimpin suku itu tidak langsung menerima jawabannya. Namun, ia pulang dengan hati yang lebih ringan karena ia merasakan kejujuran Badzan, dan kejujuran jarang sekali dapat disembunyikan. Beberapa pekan kemudian, kabar datang dari utara bahwa banyak masyarakat di kota-kota sekitar telah menerima ajaran itu. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan semakin banyak orang di Yaman yang merasa bahwa perubahan ini bukan lagi sesuatu yang asing, melainkan bagian dari gerakan besar yang sedang berlangsung di seluruh jazirah. Pedagang yang datang dari perjalanan panjang mengabarkan tentang hubungan baru yang terbentuk antara berbagai suku yang dulu sering berselisih. Mereka mengatakan bahwa ajaran ini membawa manusia untuk saling menghormati dan saling membantu, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Kabar itu membuat masyarakat Yaman semakin mantap untuk mengikuti jalan yang telah dipilih oleh pemimpin mereka. Pada saat yang sama, Badzan mulai mengirim beberapa orang bijak ke kota-kota lain untuk mempelajari lebih dalam ajaran tersebut langsung dari sumbernya. Ia mengirim mereka bukan sebagai utusan politik, tetapi sebagai pencari pengetahuan. Ia ingin agar masyarakat Yaman tidak hanya mengikuti keputusan karena ia seorang raja, tetapi karena mereka memahami alasan di balik keputusan itu. Ia ingin perubahan itu lahir dari hati, bukan dari perintah. Orang-orang yang dikirim Badzan kembali membawa kabar tentang kehidupan yang damai di kota yang dipimpin oleh Muhammad. Mereka menceritakan tentang masyarakat yang hidup dengan saling membantu, tentang aturan yang sederhana namun membawa ketertiban, tentang semangat persaudaraan yang begitu kuat. Saat mendengar cerita itu, Badzan merasa semakin teguh. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia ambil
adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia tidak hanya memimpin negeri, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakatnya untuk menemukan hidup yang lebih baik. Ia merasakan tanggung jawab yang baru, tanggung jawab yang membuatnya lebih rendah hati. Malam-malam berikutnya, ia sering berdiri sendirian di beranda istana, memandangi langit Yaman yang luas. Ia merenungkan betapa besar perubahan ini dan betapa kecil dirinya dibandingkan dengan kehendak besar yang mengatur dunia. Namun, ia merasa tenang karena ia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar. Tidak lama kemudian, masyarakat dari wilayah lembah datang berbondong-bondong ke istana membawa kabar bahwa mereka telah menerima ajaran itu sepenuhnya. Mereka mengatakan bahwa ajaran tersebut membuat hubungan antar keluarga dan antar suku menjadi lebih damai. Mereka merasakan persatuan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Melihat itu, Badzan merasa bahwa tugasnya sebagai pemimpin sedang memasuki tahap baru. Ia bukan lagi sekadar penguasa wilayah, tetapi penjaga keutuhan masyarakat yang sedang mengalami kebangkitan spiritual. Hari berganti hari dan semakin banyak wilayah Yaman yang menyatakan menerima ajaran itu. Dari daerah pesisir hingga perkampungan yang tersembunyi di balik pegunungan, dari lembah subur hingga desa kecil di padang pasir, masyarakat mengikuti langkah sang raja. Tidak ada paksaan dalam proses itu. Semuanya berjalan melalui keyakinan yang tumbuh secara alami. Para orang tua mulai mengajarkan nilai-nilai baru kepada anak-anak mereka. Para pemimpin suku mulai berdiskusi bukan lagi tentang perang dan persaingan, tetapi tentang bagaimana menjaga persaudaraan dan keadilan. Pada tahun-tahun berikutnya, Yaman menjadi salah satu wilayah yang paling damai di Jazirah. Para utusan yang datang dari berbagai kota kagum melihat bagaimana perubahan itu berlangsung. Mereka mendengar bahwa semua itu bermula dari hati seorang raja yang berani menerima kebenaran tanpa didorong ambisi. Mereka berbicara tentang Badzan sebagai pemimpin yang mencari jalan kebaikan dengan ketulusan hati. Dan cerita itu menyebar ke penjuru wilayah lain. Dalam masa-masa terakhir hidupnya, Badzan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia melihat Yaman yang ia pimpin berubah menjadi negeri yang lebih harmonis. Ia melihat masyarakat hidup saling membantu. Ia melihat anak-anak tumbuh dengan ajaran yang membuat mereka lebih mencintai kebenaran daripada kekuasaan. Ia sering tersenyum ketika melihat perubahan itu, karena ia merasa bahwa perjalanan panjangnya dari keraguan hingga keyakinan ternyata membawa hasil yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Tahun-tahun berlalu dengan tenang, namun seluruh Yaman merasakan bahwa ketenangan itu bukan sekadar hasil dari kebijakan politik, melainkan hasil dari perubahan hati yang meluas dari satu manusia ke manusia lainnya. Badzan yang dahulu menjalani hidup dengan beban menjadi wakil kekuasaan besar yang jauh di utara, kini menjalani hari-harinya sebagai pemimpin yang merasa lebih dekat dengan rakyatnya. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sebagai bagian dari struktur kekuasaan besar, tetapi sebagai bagian dari perjalanan moral masyarakat yang ia pimpin. Perubahan ini membuatnya menjadi pribadi yang lebih lembut dalam berbicara, namun lebih tegas dalam menjaga keadilan. Dalam tahun-tahun tersebut, Badzan sering memanggil para pemuka suku ke istananya untuk berdiskusi tentang bagaimana menjaga keseimbangan di Yaman. Ia tidak ingin ajaran yang baru mereka peluk hanya menjadi simbol atau tren sesaat. Ia ingin masyarakat Yaman benar-benar memahaminya, menghidupkannya dalam keseharian, dan menjaga nilai-nilai itu dari kerusakan yang bisa datang dari kebiasaan lama atau perselisihan kecil yang tidak terhindarkan. Setiap pertemuan berlangsung lama. Mereka berbicara tentang perdagangan, tentang hubungan antar suku, tentang pendidikan anak-anak, tentang keamanan, dan tentang bagaimana nilai-nilai baru itu dapat membantu menyembuhkan berbagai luka lama yang telah diwariskan
dari generasi ke generasi. Pada suatu hari, seorang utusan dari utara tiba membawa kabar bahwa kota-kota yang dulu saling bermusuhan kini bersatu dalam persaudaraan. Utusan itu menceritakan bahwa masyarakat mereka hidup dalam aturan yang seimbang, tidak terjerat kebiasaan buruk, dan tidak lagi terlibat dalam perang suku yang melelahkan. Mereka menceritakan bahwa di kota itu, semua orang yang menerima ajaran tersebut diperlakukan dengan penghormatan dan kasih sayang. Utusan itu berkata bahwa di sana tidak ada perbedaan suku yang menjadi alasan permusuhan. Kabar ini membuat masyarakat Yaman semakin yakin bahwa keputusan Badzan adalah keputusan yang tepat. Beberapa tahun setelah keputusannya itu, anak-anak muda Yaman mulai berangkat ke utara untuk mempelajari lebih dalam ajaran tersebut. Mereka kembali membawa cerita-cerita yang membuat seluruh negeri merasa lebih dekat dengan saudara-saudara mereka di kota-kota itu. Mereka bercerita tentang kehidupan yang sederhana namun teratur, tentang pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai mulia, tentang pemimpin yang adil, serta tentang masyarakat yang saling membantu tanpa memandang status. Ketika kembali ke Yaman, mereka mulai mengajarkan apa yang mereka pelajari kepada masyarakat setempat. Mereka menjadi cahaya baru di desa-desa kecil. Para orang tua mulai mempercayakan pendidikan moral anak-anak mereka kepada pemuda-pemuda ini. Badzan melihat perubahan ini dengan mata yang sering berlindung di balik air haru. Ia menyadari bahwa negeri yang ia pimpin kini bukan lagi negeri yang penuh kecemasan, seperti ketika ia pertama kali mendengar kabar tentang ajaran tersebut. Kini Yaman menjadi tempat yang penuh harapan. Ia merasa bangga, namun bukan bangga atas dirinya sendiri, melainkan bangga atas keberanian masyarakatnya yang membuka hati untuk menerima kebenaran. Dalam hati kecilnya, ia sering merasa bahwa perubahan ini bukan karena kecerdasannya, tetapi karena ia diberi kesempatan untuk melihat sesuatu yang tidak semua orang dapat melihat pada waktu yang sama. Meski demikian, perjalanan Yaman tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Beberapa suku yang jauh di pedalaman merasa bahwa perubahan ini terlalu cepat. Mereka khawatir kehilangan jati diri yang telah mereka warisi dari nenek moyang. Mereka takut bahwa ajaran baru ini akan menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang mereka anggap sebagai bagian dari kehormatan suku. Ketika kabar ini sampai ke istana, Badzan tidak mengirim pasukan untuk memaksa mereka menerima. Ia justru mengundang para pemimpin suku tersebut untuk datang ke istana. Ia ingin berbicara dengan mereka secara langsung, karena ia tahu bahwa memaksa hati manusia hanya akan membawa perpecahan. Ketika para pemimpin suku itu datang, Badzan menyambut mereka seperti sahabat lama. Ia duduk bersama mereka tanpa kemewahan istana, berbicara dengan nada yang lembut namun penuh makna. Ia menjelaskan bahwa ajaran baru ini tidak bertujuan menghapus identitas mereka, tetapi untuk membersihkan kebiasaan buruk yang merusak hubungan antar manusia. Ia mengatakan bahwa kehormatan sejati bukan diukur dari kekerasan atau tradisi yang saling menyakiti, tetapi dari kemampuan seseorang menjaga keadilan dan kasih sayang. Kata-kata itu tidak langsung mengubah pandangan para pemimpin suku itu, namun mereka melihat ketulusan dalam mata Badzan dan menyadari bahwa pemimpin mereka tidak sedang mengejar keuntungan politik. Mereka pulang dengan hati yang lebih terbuka, dan sebagian besar dari mereka akhirnya menerima ajaran itu dengan lapang. Di tengah penderasan perubahan ini, Badzan mulai menyadari bahwa usianya tidak lagi muda. Namun, ia tidak merasa khawatir. Ia merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai pemimpin telah ia jalankan sebaik mungkin. Yang ia pikirkan adalah bagaimana memastikan bahwa Yaman tetap berada di jalan yang benar setelah ia tiada. Ia memanggil anak-anaknya serta para pemimpin muda yang ia percayai. Ia menasihati mereka panjang lebar tentang keadilan, tentang kesabaran, tentang pentingnya menjaga keutuhan masyarakat, dan tentang bahaya kesombongan. Ia mengatakan bahwa kekuasaan hanyalah amanah, bukan kehormatan.
amanah itu harus dijaga dengan rendah hati. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, kesehatan Badzan mulai menurun. Namun, setiap hari ia masih berusaha berdiri di beranda istananya untuk menyapa rakyat yang datang dari jauh. Wajahnya tampak lebih lelah, tetapi matanya tetap bersinar dengan ketenangan. Ia menikmati setiap momen melihat masyarakatnya hidup rukun. Ia merasa bahwa hidupnya telah menemukan makna yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia telah menjadi penghubung antara dunia lama yang penuh kekacauan dan dunia baru yang penuh harapan. Pada malam terakhirnya, Badzan memejamkan mata dengan wajah yang tenang. Tidak ada ketakutan dalam dirinya, karena ia merasa telah menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Keesokan paginya, seluruh Yaman berkabung. Namun mereka tidak meratapi kematiannya dengan kesedihan semata. Mereka juga merayakan hidupnya, karena melalui dirinya, mereka menemukan jalan yang membawa kedamaian. Mereka mengenangnya sebagai pemimpin yang mengubah sejarah dengan hati, bukan dengan pedang. Setelah kepergian Badzan, Yaman tetap teguh dalam ajaran yang ia pilih. Para pemimpin muda meneruskan warisannya, mengajarkan nilai-nilai yang sama kepada generasi berikutnya. Yaman menjadi salah satu wilayah yang paling kuat dalam persaudaraan, dan kisah Badzan diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, sebagai kisah seorang pemimpin yang berjalan dari keraguan menuju keyakinan dan membawa seluruh negerinya bersama dalam perjalanan itu. Setelah kepergian Badzan, Yaman memasuki masa baru yang dipenuhi campuran antara duka dan harapan. Meskipun masyarakat meratapi kehilangan pemimpin yang membawa mereka menuju cahaya, mereka juga menyadari bahwa jalan yang telah Badzan buka tidak boleh berhenti hanya karena sosoknya tidak lagi hadir. Para pemimpin muda yang pernah duduk mendengar nasihat terakhirnya kini memikul amanah yang sangat besar. Mereka merasakan beratnya tanggung jawab itu. Namun, mereka juga merasakan ketenangan karena tahu bahwa mereka sedang meneruskan sesuatu yang benar. Hari demi hari, masyarakat dari berbagai penjuru datang ke istana untuk menyampaikan belasungkawa. Mereka bercerita tentang bagaimana hidup mereka berubah sejak keputusan Badzan, bagaimana keluarga-keluarga yang dulu sering berselisih kini hidup damai, bagaimana perdagangan menjadi lebih jujur, dan bagaimana anak-anak tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang. Para pemimpin baru mendengarkan cerita itu dengan hati yang penuh syukur. Mereka melihat bahwa warisan Badzan bukan sekadar peralihan keyakinan, tetapi peralihan cara hidup seluruh masyarakat. Warisan itu begitu kuat sehingga tidak dapat dipadamkan oleh waktu. Pada suatu pagi, seorang pemuda dari lembah selatan datang membawa kabar bahwa ada beberapa wilayah pedalaman yang masih ragu dan merasa takut menerima perubahan sepenuhnya. Keraguan itu bukan berasal dari penolakan, tetapi dari ketidaktahuan. Mereka merasa terasing karena selama ini hidup jauh dari pusat negeri. Mendengar itu, para pemimpin baru memutuskan untuk tidak membiarkan keraguan itu tumbuh menjadi perpecahan. Mereka mengingat nasihat Badzan tentang pentingnya memahami hati manusia. Maka mereka memutuskan untuk pergi langsung ke wilayah-wilayah itu. Perjalanan mereka ke pedalaman tidak mudah. Mereka melewati sungai yang mengalir di antara bebatuan besar, mendaki bukit-bukit berbatu yang tampak seperti tembok alam, dan melewati lembah yang hanya diterangi cahaya pagi. Di setiap tempat yang mereka datangi, mereka tidak berbicara sebagai penguasa, tetapi sebagai saudara. Mereka menceritakan kisah Badzan dari awal, tentang bagaimana ia sendiri melalui perjalanan panjang antara keraguan dan keyakinan.
Mereka bercerita tentang ramalan yang terbukti benar, tentang surat yang ia terima, tentang ketenangan yang mengubah hidupnya. Cerita itu membuat masyarakat pedalaman merasakan kedekatan emosional yang tidak mereka duga. Hati mereka perlahan terbuka. Dalam beberapa bulan, wilayah pedalaman mulai merasakan kedamaian yang sama seperti daerah pesisir dan lembah. Para pemuda mereka pergi ke kota-kota untuk belajar lebih dalam tentang ajaran yang kini menjadi pegangan negara. Ketika mereka kembali, mereka membawa perubahan kecil dalam cara berbicara, dalam cara menghormati orang lain, dan dalam cara menghadapi masalah. Perubahan-perubahan kecil ini menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Orang kecil, pedagang, petani, penggembala, semuanya merasakan bahwa hidup mereka kini lebih ringan, seakan beban lama yang diwariskan turun-temurun perlahan hilang. Sementara itu, para pemimpin baru berusaha menjaga persatuan negeri dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lama Yaman yang baik, seperti tradisi berbagi makanan, tradisi mendengarkan pendapat orang tua, serta tradisi memberi perlindungan kepada tamu. Mereka menyatukan nilai-nilai itu dengan ajaran baru yang menekankan kejujuran dan keadilan. Mereka tidak ingin masyarakat merasa kehilangan identitas, karena mereka tahu bahwa identitas tidak harus hilang ketika seseorang menerima kebenaran. Identitas justru dapat menjadi lebih kuat ketika dibersihkan dari hal-hal buruk yang membebaninya. Pada suatu waktu, para pedagang dari utara datang membawa kabar tentang hubungan yang semakin kuat antara kota-kota besar dan Yaman. Mereka mengatakan bahwa masyarakat Yaman kini dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan jujur. Para pedagang merasa aman berdagang. Mereka bahkan mengatakan bahwa banyak pelancong dari kota lain datang ke Yaman hanya untuk melihat bagaimana perubahan itu berlangsung dengan tenang tanpa kekacauan. Kabar-kabar baik itu membuat masyarakat Yaman semakin bangga, bukan karena kesombongan, tetapi karena merasa telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar negeri kecil di selatan Jazirah. Di desa-desa kecil, para orang tua mulai mengajarkan kisah Badzan kepada anak-anak mereka. Mereka menceritakan bagaimana seorang pemimpin besar tidak menggunakan pedang untuk mengubah negeri, tetapi menggunakan hati. Anak-anak tumbuh dengan kisah itu sebagai bagian dari identitas mereka. Mereka belajar bahwa keberanian sejati bukanlah memenangkan perang, tetapi berani menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu menuntut seseorang untuk melepaskan kebiasaan lama. Waktu terus berjalan. Di tahun-tahun berikutnya, para pemimpin muda yang meneruskan amanah Badzan memutuskan untuk mengirim utusan ke kota-kota lain untuk menjalin hubungan yang lebih kuat. Utusan-utusan itu diterima dengan hangat karena Yaman kini dikenal sebagai wilayah yang damai dan terpercaya. Mereka berbicara tentang perdagangan, tentang pendidikan, dan tentang bagaimana bekerja sama dalam menjaga keamanan jalur-jalur dagang di sekitar Jazirah. Hubungan yang terjalin itu membuat Yaman tidak lagi menjadi wilayah terpencil, tetapi menjadi penghubung antara berbagai negeri. Masyarakat Yaman kini tumbuh dengan budaya baru yang lembut dan bersih. Mereka tetap menghargai keahlian, membuat kerajinan tangan, seni ukir kayu, dan musik tradisional yang telah mereka warisi sejak lama. Namun, semua itu kini dipadukan dengan nilai-nilai kejujuran dan ketenangan. Di pasar-pasar, pedagang tidak lagi menipu dalam menimbang barang. Di perkampungan, orang-orang tidak lagi berkelahi karena permasalahan kecil. Setiap perayaan berlangsung dengan kegembiraan sederhana.
penuh doa dan harapan baik. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan menggantung di langit dan angin laut bertiup lembut ke pedalaman, masyarakat masih menceritakan kisah Badzan kepada anak-anak mereka. Kisah itu tidak pernah pudar, karena bagi mereka, Badzan bukan sekadar raja. Ia adalah simbol perubahan yang datang dengan kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk melihat kebenaran yang lebih besar daripada dirinya. Setiap kali kisah itu diceritakan, anak-anak mendengarnya dengan mata berbinar. Mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari sejarah besar yang dimulai oleh seorang lelaki yang berani mengikuti cahaya meski harus berjalan sendirian pada awalnya. Tahun demi tahun berlalu dan kisah perubahan besar yang dimulai oleh Badzan terus hidup, seakan angin Yaman membawa ingatan tentang dirinya ke setiap lembah, setiap dataran tinggi, setiap desa kecil yang tersebar di antara pegunungan dan lautan. Para pemimpin muda yang meneruskan amanahnya semakin dewasa dan bijak. Mereka tumbuh dari generasi yang menyaksikan sendiri bagaimana ketulusan hati seorang pemimpin dapat mengubah arah sejarah. Karena itulah mereka menjalankan pemerintahan dengan penuh kehati-hatian, selalu mengingat pesan terakhir Badzan agar tidak menjadikan kekuasaan sebagai tempat meninggikan diri, tetapi sebagai sarana menjaga keadilan dan membawa cahaya bagi masyarakat. Salah satu pemimpin muda itu, seorang laki-laki yang pernah menjadi kesayangan Badzan karena kecerdasannya, merasa terpanggil untuk melanjutkan langkah-langkah sang raja, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga keluar. Ia sering berdiri di puncak bukit dekat istana, memandangi laut jauh di selatan, membayangkan betapa luas dunia yang belum mereka jelajahi. Ia merasa bahwa Yaman tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan besar yang sedang terjadi di Jazirah dan sekitarnya. Ia ingin masyarakat Yaman mengambil bagian dalam gerakan persaudaraan yang kini meluas dari gurun pasir hingga kota-kota besar. Pada suatu malam yang sunyi, ia berbicara kepada para pemuka yang berkumpul di ruang pertemuan istana, mengatakan bahwa mereka harus membangun hubungan yang lebih kuat dengan wilayah-wilayah yang telah menerima ajaran itu lebih dulu. Ia yakin hal itu akan memperkokoh kedamaian Yaman. Para pemuka yang hadir mendengar dengan penuh perhatian. Mereka menyadari bahwa zaman sedang berubah dan bahwa masyarakat Yaman kini tidak lagi hidup dalam ketakutan atau ketidakpastian. Mereka hidup dalam kedamaian baru yang harus dijaga. Beberapa bulan kemudian, utusan-utusan resmi dikirim ke berbagai kota. Mereka membawa pesan persaudaraan, bukan pesan politik. Mereka membawa kabar dari Yaman bahwa negeri itu ingin menjadi bagian dari tatanan baru yang lebih damai, lebih bersih, dan lebih penuh harapan. Di setiap kota yang mereka datangi, para utusan Yaman diterima dengan hangat, karena Yaman telah terkenal sebagai negeri yang stabil dan mengutamakan kejujuran dalam setiap perjanjian. Kedekatan hubungan itu membawa banyak perubahan pada masyarakat Yaman. Para ulama dari utara datang mengajar anak-anak dan pemuda-pemudi. Mereka mengajarkan cara membaca dengan lebih baik, mengajarkan nilai-nilai moral, mengajarkan cara menjaga kebersihan hati dan pikiran. Masyarakat Yaman menerimanya dengan penuh syukur. Mereka merasa bahwa kedatangan para ulama itu adalah lanjutan dari jalan yang telah dibuka oleh Badzan. Dalam waktu singkat, desa-desa yang dulu hanya mengenal kehidupan yang sederhana, kini menjadi desa yang mengenal pengetahuan baru tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Pada waktu yang hampir bersamaan, para pedagang Yaman mulai melakukan perjalanan lebih jauh dari sebelumnya. Mereka membawa rempah-rempah, kayu wangi, dan kain tenun khas Yaman ke berbagai kota. Namun, lebih dari sekadar barang, mereka membawa cerita.
Mereka menceritakan tentang perubahan yang Badzan bawa, tentang bagaimana masyarakat Yaman kini hidup dalam ketenangan, tentang bagaimana setiap keluarga berusaha mendidik anak-anak dengan nilai kejujuran dan kasih sayang. Para pedagang dari negeri lain mendengar cerita itu dengan penuh rasa kagum, dan cerita tersebut menyebar dari pasar ke pasar, dari pelabuhan ke pelabuhan. Yaman menjadi semacam legenda. Bukan legenda tentang kejayaan perang atau kekayaan emas, tetapi legenda tentang perubahan yang lahir dari hati yang damai. Di dalam negeri, masyarakat semakin sering mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana menjaga persatuan. Setiap suku mengirim wakil mereka, dan para wakil itu duduk bersama dengan sikap saling menghormati. Mereka membicarakan banyak hal tanpa rasa permusuhan, sesuatu yang sulit mereka lakukan sebelum perubahan itu datang. Meskipun perbedaan pendapat kadang muncul, mereka selalu menemukan jalan tengah. Mereka merasa seakan mereka adalah bagian dari keluarga besar yang dipersatukan oleh kisah seorang pemimpin yang tidak memaksakan kehendak, tetapi membuka jalan menuju kebenaran. Beberapa tahun setelah perubahan besar itu, generasi baru mulai tumbuh. Generasi ini tidak lagi mengalami masa kelam sebelum keputusan Badzan. Mereka hanya mendengar cerita-cerita tentang bagaimana keadaan dahulu. Cerita yang sering terdengar seperti dongeng bagi mereka. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup yang damai adalah sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan darah. Para orang tua menyadari betapa beruntungnya generasi baru itu. Mereka mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa semua kedamaian ini tidak datang begitu saja. Mereka berkata sambil memandang langit malam bahwa kedamaian ini adalah hadiah dari keberanian seorang raja yang berani mengikuti suara hatinya. Generasi baru itu kemudian belajar menulis tentang kisah Badzan. Tulisan-tulisan mereka menghiasi dinding-dinding rumah belajar di lembah dan desa kecil. Para penyair mulai menuliskan syair tentang bagaimana Badzan berdiri di tengah persimpangan besar dalam hidupnya dan memilih jalan yang benar meski harus meninggalkan kenyamanan masa lalu. Syair itu dibacakan pada pertemuan besar dan festival panen, membuat anak-anak mendengarkannya dengan takjub dan para orang tua meneteskan air mata. Di antara generasi baru itu, muncul seorang pemuda yang sangat mengagumi Badzan. Ia mempelajari sejarah hidupnya dengan teliti dan menuliskan kisahnya dalam bentuk cerita panjang. Cerita itu disalin oleh banyak masyarakat dan dibawa ke desa-desa jauh. Cerita itu menjadi semacam warisan, pengingat bahwa perubahan besar dapat dimulai oleh satu hati yang tulus. Pemuda itu kemudian menjadi salah satu penasihat bagi para pemimpin pada masanya, dan ia selalu berkata kepada mereka bahwa pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang ditakuti, tetapi pemimpin yang dicintai karena kejujurannya. Waktu terus berjalan, dan Yaman menjadi negeri yang bukan hanya aman, tetapi juga makmur. Sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan membawa kesuburan bagi ladang-ladang. Pelabuhan di pesisir menjadi pusat perdagangan yang ramai. Kafilah dari utara dan selatan datang silih berganti, membawa barang dan berita. Dan di setiap sudut negeri itu, kisah Badzan masih terus hidup, tidak pernah pudar. Kisah itu menjadi cahaya yang menuntun generasi baru, mengingatkan mereka bahwa perjalanan menuju kebenaran tidak selalu mudah, tetapi selalu berharga. Tahun demi tahun terus berlalu, dan Yaman yang dahulu berada dalam kegelisahan kini berdiri sebagai negeri yang penuh harapan, seakan seluruh tanahnya menyimpan jejak langkah perubahan yang dibawa Badzan. Meskipun ia telah pergi, kehadirannya masih terasa dalam cara masyarakat berbicara, dalam cara para pemimpin bermusyawarah, dalam cara anak-anak diajarkan untuk hidup dengan hati yang bersih. Nama Badzan diucapkan dengan rasa hormat, bukan karena ia pernah berkuasa, tetapi karena ia memilih menjadi pemimpin yang mengikuti nurani ketika dunia menuntutnya untuk tunduk pada kekuasaan besar.
Setelah beberapa generasi berlalu, negeri Yaman memasuki masa baru yang semakin terhubung dengan wilayah lain di Jazirah. Kafilah-kafilah besar datang dari utara membawa kisah-kisah tentang persatuan suku-suku yang dahulu saling bermusuhan. Para pedagang dari barat singgah di pelabuhan menceritakan bagaimana kota-kota besar kini dihiasi dengan semangat persaudaraan yang lahir dari ajaran yang sama. Semua itu membuat para pemimpin Yaman merasakan bahwa mereka adalah bagian dari gerakan yang lebih besar, gerakan yang membentuk wajah baru dunia. Dalam masa itu, seorang cucu jauh Badzan tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Ia memiliki karakter lembut seperti kakek buyutnya, namun juga memiliki ketegasan dan kecerdasan yang diwariskan oleh generasi penerus yang telah belajar dari sejarah. Pemuda ini bernama Samir, seorang yang sering duduk lama di perpustakaan istana membaca semua tulisan tentang Badzan. Ia ingin memahami bukan hanya keputusan kakeknya, tetapi perjalanan hati yang membuat Badzan mampu membawa seluruh negeri menuju cahaya. Samir merasa semakin ia membaca, semakin besar tanggung jawab yang ia rasakan untuk menjaga warisan itu. Samir sering mengunjungi desa-desa terpencil. Ia duduk bersama masyarakat di bawah pohon besar dan mendengarkan cerita mereka tentang kehidupan sehari-hari. Ia tidak membawa pengawal, tidak membawa tanda-tanda kebangsawanan. Ia hanya datang sebagai seorang pemuda yang ingin mengenal rakyatnya. Masyarakat mencintainya karena kesederhanaannya. Mereka merasakan kembali semangat Badzan dalam dirinya. Mereka berkata bahwa ketika Samir berbicara, seakan mereka kembali mendengar suara yang pernah disampaikan oleh pemimpin besar yang mereka cintai. Mendengar itu, Samir merasa dirinya harus lebih berhati-hati karena ia sadar bahwa ia sedang berjalan di atas jalan yang telah dibangun oleh seseorang yang sangat mulia. Setelah beberapa tahun belajar, Samir mulai membantu para pemimpin Yaman dalam menjalankan pemerintahan. Ia memimpin pertemuan antar suku dengan cara yang mengingatkan para pemimpin tua pada masa Badzan. Ia tidak pernah membentak. Ia tidak pernah meremehkan pendapat siapapun. Ia mendengarkan dengan tenang, mencatat setiap pandangan, lalu mengumpulkan semuanya dalam keputusan yang mempertimbangkan seluruh kebutuhan rakyat. Pendekatan itu membuat banyak perselisihan kecil dapat diselesaikan tanpa ketegangan. Masyarakat merasa bahwa suara mereka benar-benar didengarkan. Pada suatu waktu, datang kabar bahwa beberapa kafilah yang melewati wilayah barat Yaman mengalami gangguan dari sekelompok orang yang mencoba merampas barang dagangan mereka. Kabar ini mengingatkan masyarakat pada masa-masa lama ketika perjalanan dagang penuh bahaya. Para pemimpin Yaman berkumpul dan mulai merasa khawatir. Namun Samir berdiri dan berbicara tanpa rasa gentar. Ia berkata bahwa gangguan itu bukan karena permusuhan, tetapi karena keadaan yang sulit di wilayah barat akibat musim panjang tanpa hujan. Ia mengusulkan agar Yaman mengirim bantuan makanan dan air ke wilayah tersebut, bukan pasukan. Sebagian pemimpin merasa ragu, tetapi akhirnya mereka mengikuti saran Samir. Bantuan itu dikirim dan beberapa minggu kemudian para pemimpin dari wilayah barat datang ke Yaman bukan dengan permusuhan, tetapi dengan rasa terima kasih. Mereka meminta maaf atas gangguan yang terjadi karena sebagian masyarakat mereka terpaksa bertindak nekat demi bertahan hidup. Mereka berkata bahwa keputusan Yaman untuk mengirim bantuan menunjukkan bahwa negeri itu masih memegang ajaran kasih sayang yang telah diwariskan dari masa Badzan. Hubungan antara dua wilayah itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini membuktikan bahwa keputusan yang diambil dengan hati yang tulus selalu membawa hasil yang lebih baik daripada keputusan yang diambil dengan kemarahan. Samir terus tumbuh menjadi pemimpin yang semakin dihormati. Meskipun ia belum menduduki takhta secara resmi, ia terus menjaga hubungan baik dengan kota-kota besar di utara. Ia sering mengirim utusan untuk menyampaikan salam dan kabar dari Yaman. Setiap kali utusan itu kembali,
Mereka membawa cerita baru tentang bagaimana masyarakat dari kota-kota itu memandang Yaman sebagai negeri persaudaraan dan kedamaian. Samir mendengar hal itu dengan rasa syukur yang mendalam, tetapi ia selalu mengingatkan bahwa semua kehormatan itu bukan miliknya, melainkan bagian dari warisan Badzan. Pada malam-malam tertentu, Samir duduk di beranda istana, memandangi bulan yang menggantung di langit Yaman. Ia memikirkan bagaimana keputusan seorang pemimpin dari masa lalu dapat mempengaruhi kehidupan ribuan orang hingga generasi berikutnya. Ia merasakan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang tertulis di batu, tetapi tertulis di hati manusia. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa selama ia hidup, ia akan menjaga warisan itu sebagaimana kakeknya melindungi kebenaran yang ia terima. Lambat laun, Yaman dikenal sebagai negeri yang menjadi jembatan antara berbagai wilayah. Negeri itu tidak memiliki pasukan besar, tidak memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan. Dan kepercayaan itu tumbuh dari kisah Badzan yang tidak pernah pudar. Para pemimpin dunia lain berbicara tentang Yaman sebagai negeri yang selalu memilih jalan kebaikan, tidak pernah memulai konflik, dan selalu menjadi tempat yang aman bagi siapapun yang datang. Generasi demi generasi terus berganti, dan negeri Yaman berkembang menjadi tempat yang bukan hanya damai, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan yang diwariskan dari masa lalu. Pengaruh Badzan tidak pernah memudar. Bahkan ketika nama-nama baru mulai muncul dalam sejarah, nama Badzan tetap berada di tempat khusus dalam hati masyarakat. Mereka menganggapnya sebagai cahaya pertama yang membimbing Yaman keluar dari bayang-bayang kekuasaan asing menuju cahaya kebenaran dan persaudaraan. Hanya sedikit pemimpin dalam sejarah manusia yang diwarisi oleh rakyatnya dalam bentuk rasa syukur, bukan sekadar kenangan. Samir tumbuh menjadi sosok yang memikul warisan besar itu dengan penuh kehormatan dan kerendahan hati. Pada tahun-tahun ketika ia mulai menjadi pemimpin yang lebih berpengaruh di antara para pembesar negeri, Yaman mulai merasakan tantangan baru yang datang bukan dari luar, tetapi dari perubahan zaman. Jalan-jalan perdagangan semakin ramai, orang-orang dari berbagai daerah datang membawa budaya dan kebiasaan mereka, dan masyarakat Yaman mulai merasakan bahwa dunia kini bergerak lebih cepat daripada masa-masa Badzan. Namun perubahan itu tidak membuat mereka takut. Mereka justru merasa bahwa ajaran yang telah mereka pegang adalah fondasi kokoh yang dapat menyatukan berbagai perbedaan. Pada musim panas suatu tahun, sebuah kafilah besar dari wilayah jauh di timur tiba di pelabuhan Yaman. Kafilah itu membawa barang-barang yang belum pernah dilihat masyarakat sebelumnya. Kain berwarna cerah yang ditenun dengan teknik yang rumit, rempah-rempah asing, perhiasan dari batu-batu langka, serta cerita tentang negeri-negeri yang terletak sangat jauh di luar jazirah. Pemimpin kafilah itu adalah seorang laki-laki tua yang memiliki tatapan penuh pengalaman. Ia mengunjungi istana dan bertemu Samir serta para pemuka negeri. Dalam pertemuan itu, ia menceritakan bagaimana ia mendengar tentang Yaman dari para pedagang lain, dan bagaimana ia terkejut mendengar kisah perubahan besar yang dimulai oleh seorang raja yang memilih jalan kebenaran dengan hati yang tulus. Laki-laki tua itu berkata bahwa jarang ada negeri yang dikenal bukan karena kekuatannya, tetapi karena kedamaiannya. Ia mengatakan bahwa di pasar-pasar negeri lain, orang sering menyebut Yaman sebagai tempat di mana hati manusia dapat belajar kembali tentang arti kebaikan. Ketika Samir mendengar itu, ia merasa haru. Ia menyadari bahwa kisah Badzan telah melampaui batas wilayah Yaman
Kisah itu kini menjadi bagian dari cerita perdagangan dunia, dibawa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, menjadi inspirasi bagi berbagai masyarakat. Namun, kebanggaan itu tidak membuat Samir lalai. Ia tahu bahwa kedamaian dapat goyah jika tidak dijaga dengan kesadaran. Karena itu ia mengajak para pemuka negeri untuk berkumpul dan mendiskusikan bagaimana menjaga persatuan masyarakat di tengah arus budaya baru yang mulai masuk. Dalam pertemuan besar itu, Samir menyampaikan bahwa ajaran moral dan kejujuran adalah fondasi yang harus dijaga. Ia mengingatkan bahwa keindahan Yaman bukan terletak pada bangunan istana atau kekayaan dagang, tetapi pada hati masyarakat yang selalu memilih kebaikan. Pertemuan itu berlangsung hingga larut malam. Para pemuka negeri berbicara tentang bagaimana menjaga pendidikan moral bagi anak-anak, bagaimana menjaga peradilan tetap bersih dari kepentingan pribadi, dan bagaimana menghindari konflik yang bisa muncul akibat kedatangan pedagang atau pendatang baru. Semua diskusi itu mengalir dengan sederhana, tetapi penuh makna. Banyak dari mereka mengulang kembali cerita Badzan sebagai pengingat bahwa jalan kebenaran selalu dimulai dari ketulusan hati seorang manusia, dan bahwa tugas merekalah untuk menjaga agar ketulusan itu tetap hidup. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Samir memutuskan untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Yaman. Ia ingin melihat langsung apakah nilai-nilai yang diajarkan oleh generasi sebelumnya masih hidup di desa-desa kecil, apakah masyarakat masih menjaga persaudaraan sebagaimana dahulu. Perjalanan itu membawanya ke daerah pesisir yang penuh dengan pelabuhan kecil. Di sana, ia melihat para nelayan bekerja sama dalam membangun perahu baru, saling membantu tanpa meminta imbalan. Ia melihat para pedagang yang menimbang barang dagangan dengan jujur, memastikan bahwa pembeli tidak di Ia kemudian pergi ke lembah-lembah subur, tempat masyarakat menanam gandum dan kurma. Di sana, para petani mengundangnya duduk bersama. Mereka menceritakan bagaimana mereka masih mengajarkan kisah Badzan kepada anak-anak, karena kisah itu mengingatkan mereka untuk selalu menjaga hatinya tetap bersih. Mereka berkata bahwa kisah itu membuat mereka merasa dekat dengan generasi masa lalu, seakan Badzan masih berjalan di antara ladang-ladang mereka. Perjalanan terakhir Samir membawanya ke desa pegunungan yang paling terpencil, tempat masyarakat hidup dalam kesederhanaan yang telah dijalani selama ratusan tahun. Mereka menerima Samir dengan senyuman hangat dan memberi makan dari hasil panen sederhana. Di desa itu, Samir melihat sesuatu yang membuat hatinya tenang. Meskipun mereka tinggal jauh dari istana dan kota besar, mereka tetap menyimpan tulisan-tulisan lama tentang Badzan, diturunkan dari generasi ke generasi. Tulisan itu mereka simpan di tempat yang paling aman, seakan itu adalah harta terbesar mereka. Ketika Samir kembali ke istana setelah perjalanan panjang itu, ia merasa telah menemukan kembali jati diri Yaman. Ia menyadari bahwa kekuatan negeri itu bukan pada benteng atau pedang, tetapi pada hati masyarakat yang selalu memilih cahaya daripada kegelapan. Ia merasa lebih mantap untuk melanjutkan warisan Badzan. Pada malam itu, ia berdiri di bawah langit Yaman yang dipenuhi bintang, dan ia berjanji bahwa selama ia hidup, ia akan menjaga negeri itu dari segala bentuk kerusakan moral. Beberapa tahun kemudian, ketika Samir akhirnya menjadi pemimpin resmi Yaman, masyarakat menyambutnya dengan sukacita. Mereka percaya bahwa ia adalah penerus sejati Badzan, seseorang yang dipilih bukan karena garis keturunan semata, tetapi karena hatinya yang bersih dan niatnya yang tulus. Di bawah kepemimpinan Samir, Yaman memasuki masa keemasan baru. Hubungan dagang semakin meluas, hubungan persaudaraan semakin kuat,
dan nilai-nilai moral tetap menjadi dasar dari segala tindakan pemerintah. Namun, kisah Yaman tidak berakhir di sini. Masih banyak perubahan yang akan datang, masih banyak perjalanan yang akan dilalui generasi berikutnya, dan masih banyak tantangan yang akan menguji keteguhan hati mereka. Kisah ini dapat diteruskan ke masa ketika dunia semakin maju, ketika perdagangan semakin ramai, ketika hubungan antar negeri semakin luas, dan ketika Yaman tetap berdiri sebagai negeri yang berpegang pada cahaya moral yang diwariskan oleh seorang pemimpin yang hidup berabad-abad sebelumnya. Masa kepemimpinan Samir menjadi lembaran baru dalam sejarah panjang Yaman. Ia tidak hanya menjaga kedamaian yang telah diwariskan oleh Badzan, tetapi juga berusaha memahami bagaimana dunia di sekelilingnya terus berubah. Setiap hari, Samir memulai kegiatannya dengan berjalan di halaman istana, menyentuh dedaunan yang basah oleh embun pagi, seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa ia tetap terhubung dengan kehidupan nyata, bukan terjebak dalam ilusi kekuasaan. Ia sering mengulang dalam hati pesan-pesan yang diturunkan dari generasi ke generasi, pesan tentang pentingnya kesederhanaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk memilih jalan kebaikan, meskipun dunia menawarkan jalan yang lebih mudah, namun penuh tipu daya. Pada masa ini, Yaman mulai dikenal sebagai pusat pengetahuan moral di wilayah selatan Jazirah. Banyak ulama dan penulis datang dari kota-kota besar untuk tinggal sementara di Yaman, berharap dapat mempelajari bagaimana negeri itu mampu mempertahankan persatuan selama bertahun-tahun tanpa harus menggunakan kekuatan senjata dalam jumlah besar. Mereka mendapati bahwa rahasia Yaman bukan terletak pada strategi perang atau diplomasi yang canggih, tetapi pada pendidikan moral yang diajarkan sejak masa kanak-kanak. Di setiap rumah, di setiap sudut desa, orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk bicara jujur, menghormati tamu, dan memaafkan kesalahan orang lain. Nilai-nilai itu telah menjadi napas masyarakat, mengalir dalam darah mereka sejak masa Badzan. Pada suatu hari, utusan dari negeri jauh di barat datang ke Yaman membawa kabar tentang perubahan besar yang sedang terjadi di wilayah mereka. Mereka mengatakan bahwa peperangan kecil mulai sering terjadi di beberapa jalur dagang karena perebutan kekuasaan antar suku. Mereka datang untuk meminta nasihat kepada Samir tentang bagaimana mempertahankan persatuan dalam masa yang penuh gejolak. Samir menerima para utusan itu di ruang pertemuan istana yang sederhana. Ia mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian, dan ketika mereka selesai berbicara, ia berkata bahwa persatuan hanya dapat bertahan jika setiap pemimpin mau menundukkan egonya. Ia mengingatkan mereka bahwa kekuasaan seringkali membuat manusia lupa bahwa mereka hanyalah penjaga bagi masyarakat, bukan pemilik mereka. Nasihat Samir membuat para utusan itu terdiam lama. Mereka merasa seakan sedang mendengar suara leluhur mereka sendiri, suara yang telah lama hilang di tengah hiruk-pikuk ambisi politik. Mereka pulang membawa pesan itu dan berjanji kepada Samir bahwa mereka akan berusaha mengembalikan keadilan dan ketenangan di wilayah mereka. Setelah para utusan itu pergi, Samir berdiri di halaman istana dan memandang jauh ke arah barat. Ia berharap bahwa kata-kata yang ia sampaikan bukan hanya masuk ke telinga mereka, tetapi juga masuk ke hati mereka, sebagaimana ajaran Badzan telah masuk ke hati para pemimpin Yaman dahulu. Sementara itu, kehidupan masyarakat terus berkembang. Anak-anak tumbuh dengan semangat belajar yang kuat. Mereka tidak hanya belajar menulis dan membaca, tetapi juga belajar tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dan saudara. Di sekolah-sekolah kecil
yang dibangun di sepanjang lembah dan desa pegunungan. Guru-guru sering menceritakan kisah Badzan dan Samir sebagai contoh bagaimana pemimpin harus hidup. Kisah itu telah menjadi bagian dari kurikulum moral, meskipun tidak pernah tertulis dalam dokumen resmi. Kisah itu hidup dalam percakapan sehari-hari, dalam nyanyian sebelum tidur, dalam doa yang dipanjatkan oleh para orang tua. Suatu pagi, ketika Samir sedang berjalan di halaman istana, seorang pemuda datang berlari menuju dirinya. Pemuda itu membawa berita bahwa sebuah kelompok kecil dari negeri tetangga ingin menetap di salah satu desa Yaman karena wilayah mereka sedang mengalami kekeringan parah. Samir meminta pemuda itu mengumpulkan para pemuka desa untuk membicarakan hal tersebut. Ketika mereka berkumpul, Samir menyampaikan bahwa menerima kelompok tersebut adalah tindakan yang paling benar karena manusia harus saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Para pemuka desa setuju tanpa ragu. Mereka mengingatkan satu sama lain bahwa Yaman pernah mengalami masa-masa sulit dan bahwa pada masa itu mereka diselamatkan oleh ajaran yang membuat hati mereka lebih lembut. Beberapa minggu kemudian, kelompok pendatang itu tiba. Masyarakat Yaman menerima mereka dengan penuh keramahan. Para wanita memberikan makanan, para pria membantu membangun tempat tinggal, dan para orang tua mengajarkan anak-anak mereka arti persaudaraan. Pendatang itu merasa seakan mereka menemukan rumah baru. Mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat masyarakat yang begitu bersatu dalam kebaikan. Beberapa dari mereka menangis ketika mengingat kesulitan yang mereka alami sebelum datang ke Yaman. Mereka memandang Samir sebagai pemimpin yang mampu meresapi penderitaan orang lain dan menjadikannya alasan untuk membantu, bukan alasan untuk menjauh. Seiring berjalannya waktu, pendatang itu menjadi bagian dari masyarakat Yaman. Mereka bekerja di ladang, berdagang di pasar, dan menikah dengan penduduk setempat. Persatuan baru ini membuat Yaman semakin kuat. Samir merasa bahagia melihat bagaimana nilai-nilai yang ia jaga terus tumbuh subur dalam masyarakat yang semakin beragam. Ia menyadari bahwa warisan Badzan bukan hanya menjaga kedamaian, tetapi juga membuka pintu bagi persatuan lintas budaya dan lintas wilayah. Pada suatu malam yang tenang, ketika Samir duduk sendirian di beranda istana, ia melihat bintang-bintang bersinar terang di langit. Ia merasa bahwa bintang-bintang itu adalah pengingat bahwa setiap manusia memiliki cahaya dalam dirinya. Cahaya itu bisa menerangi dunia jika ia memilih untuk menjaganya tetap hidup. Ia memejamkan mata dan mengucapkan doa agar generasi setelahnya tetap menjaga cahaya itu, agar Yaman tetap menjadi negeri yang bersinar meskipun dunia terus berubah. Namun masa depan selalu membawa ujian baru. Dalam waktu dekat akan muncul tantangan yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. Tantangan yang tidak lagi berkaitan dengan peperangan atau kelaparan, tetapi tantangan yang lahir dari dunia yang semakin terhubung. Jika Anda ingin, saya dapat melanjutkan kisah ini menuju masa yang lebih jauh, ketika Yaman harus menghadapi dunia yang semakin besar, namun tetap menjaga warisan moral yang telah tertanam dalam hati masyarakatnya. Malam demi malam berlalu, dan masa depan yang pernah dibayangkan oleh Samir akhirnya mulai menunjukkan bentuknya. Dunia di luar Yaman berubah dengan cepat. Jalur-jalur perdagangan semakin panjang dan semakin ramai. Para pedagang datang dari negeri yang bahkan nama dan bahasanya belum pernah terdengar sebelumnya. Kapal-kapal besar mulai berlabuh di pelabuhan Yaman, membawa barang-barang dari tempat yang jauh, membawa cerita yang terdengar seperti dongeng bagi masyarakat yang belum pernah melangkahkan kaki keluar dari wilayah mereka. Perubahan ini membawa harapan, tetapi juga membawa tantangan yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. Suatu hari, datang berita dari para penjaga pelabuhan bahwa sebuah kapal asing yang sangat besar telah tiba. Kapal itu tampak berbeda dari kapal-kapal lain yang selama ini terlihat. Bentuknya tinggi, layarnya lebar, dan kayunya berasal dari pohon yang tidak pernah tumbuh di